Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan aku Nadila Ramadhaniyati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video saya dari awal. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas fungsi-fungsi manajemen. Oke, kita langsung saja ke materinya. Fungsi-fungsi manajemen. Apa saja ya fungsinya? Nah teman-teman, untuk video kali ini ada 4 ya yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi penggerakan, lalu ada fungsi pengawasan. Baik, kita ke fungsi yang pertama dulu. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Fungsi ini mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, serta menentukan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen, karena perencanaan selalu berkaitan dengan manajemen. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada. Namun, perencanaan ini tetap penting untuk dilakukan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, perencanaan atau planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa mendatang. Oke, lanjut ke fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian berarti proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini, ada 4 tingkatan ya teman-teman. Yang pertama itu pembagian tugas, kemudian menjadi satu pengarahan, lalu ada jenjang organisasi, dan yang terakhir itu ada tingkat sentralisasi. Nah, teman-teman tahu tidak, kenapa harus ada sentralisasi atau sistem terpusat dalam manajemen ini? Hal ini karena agar supaya lebih mudah untuk mengelola organisasi. Jadi, perintah yang diberikan harus dalam satu kesatuan yang disetujui oleh tingkatan paling atas atau ketua. Jika semua orang memberikan pengorganisasian, tentu hal ini akan menimbulkan kebingungan kepada siapa mereka harus patuh dan tugas apa sebenarnya mereka kerjakan. Lain halnya jika pengorganisasian tersebut dilakukan secara terpusat, sehingga setiap orang lebih mudah untuk menjalankan tupoksinya sesuai yang diberikan oleh orang yang berwenang tersebut. Oke, gimana teman-teman? Apakah bisa dipahami untuk sampai di sini? Semoga bisa dipahami ya. Oke, baik, lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi penggerakan. Pengertian fungsi penggerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan
tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Nah, teman-teman, ada beberapa tips atau teknik untuk melakukan fungsi penggerakan ini. Yang pertama itu, teman-teman jelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota organisasi. Lalu teman-teman usahakan setiap anggota organisasi menyadari, memahami, menerima tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat yaitu jelaskan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kelima itu usahakan setiap anggota mengerti dan memahami struktur organisasi. Yang keenam, jelaskan peranan apa yang harus dijalankan oleh setiap anggota. Kemudian yang ketujuh, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang kedelapan, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan bijaksana dan penuh pengertian. Kemudian terapkan reward dan punishment system. Lalu yang ke-10 itu berikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan melalui diklat serta penugasan-penugasan lainnya untuk memperluas pengalaman. Oke, itu sedikit tips dan triknya, semoga bisa diterapkan. Kemudian kita masuk ke fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi ini menjadi kesatuan sebagai fungsi manajemen selain fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi penggerakan. Nah, teman-teman, di dalam fungsi pengawasan ada 7 sifat atau ciri ya. Yang pertama itu ada fact finding, kemudian ada preventif, kemudian diarahkan pada masa sekarang, lalu ada alat untuk meningkatkan efisiensi, itu sudah jelas ya teman-teman. Lalu kemudian untuk mempermudah tercapainya tujuan, dan keenam itu membimbing, dan yang terakhir itu menemukan apa, bukan siapa yang salah. Oke, baik teman-teman, maaf ya tadi ada sedikit ketidaknyamanan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.